Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke PPU 2 ya. Isinya tentang paragraf. Nah, oke, saya tulis dulu ya. Bindo, TBK 2. Oke. Si paragraf. Nah, kita nggak usah malah ikutin yang ada di buku ya materinya. Kenapa itu lebih cara menulis paragraf ya? Karena kita tidak mungkin membahas cara menulis paragraf, kayak spasi dan lain sebagainya. Oke, nah jadi di sini, oh ya lupa buat olehnya. Oleh Kak Wid, ya kan? Kak Widya. Nah, yang pertama, kita bahas tentang pengertian dari paragraf. Kalau ini wajiblah kalian tahu ya, paragraf itu apa, ya kan? Nah, paragraf adalah rangkaian kalimat, oke, yang memuat informasi, oke, memuat informasi, oke. Nah, terus ada nih yang namanya jenis-jenis paragraf yang kedua. Oke. Jenis-jenis paragraf. Oke. Jenis-jenis paragraf itu yang pertama ada si deduktif. Nah, ini jenis letaknya ya, dia maksud di sini ya, jenis letaknya. Deduktif, nggak mungkin dong, nggak tahu ya, pasti ide pokok di awal. Oke, di awal kalimat. Nanti kakak kasih tahu bagaimana cara menentukan sebuah ide pokok, kalimat utama ya. Oke, terus yang kedua, itu ada yang namanya induktif. Oke, ini berarti ide pokoknya di akhir. Oke, di akhir kalimat. Oke, terus ada yang ketiga, namanya campuran. Oke, campuran ini berarti ide pokok di awal dan di akhir. Oke, letaknya nih. Nah, biasanya yang campuran ini teksnya itu teks yang tentang persuasif ya, yang sifatnya mengajak. Itu biasanya dia sih campuran. Atau yang keempat nih, masuknya itu di paralel. Paralel. Ini dia keseluruhan ya. Ide pokok terletak di keseluruhan. Oke. Nah, ini bagian dari jenis-jenis paragraf. Oke, nah barulah kita masuk yang ketiga. Itu sih unsur-unsurnya. Oke, unsur-unsur paragraf. Oke, nah yang pertama ada yang namanya si kalimat utama dulu ya, kalau dari saya ya, kalimat utama. Oke, kalimat utama. Ini artinya kalimat yang memiliki ide pokok. Oke, berarti di dalamnya ada ide pokok nih, ya kan? Tapi kita wajib tahu, ya kan? Apa itu sih ide pokok? Ide pokok adalah inti pembahasan. Oke, inti pembahasan ya. Intinya apa yang mau disampaikan dalam teks tersebut. Oke, selain ada ide pokok, biasanya ada ide penjelas. Ini supaya mendukung nih. Kalau pilihan kalian itu benar, ide penjelas ya. Berarti ide penjelas itu apa? Ide penjelas adalah kalimat yang mendukung ide pokok. Oke. Nah, contohnya nih, kalau Kak buat, misalnya Kak buat gini. Kebakaran hutan terjadi karena oknum jahat. Oke. Yang tidak bertanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Oke. Nah, akibat dari kelakuan
Akibat dari kelakuan oknum-oknum tersebut, hutan tersebut menjadi hutan akan gundul. Oke. Dan kita buat dan makhluk hidup dan hewan ya, kita buat hewan di sana kehilangan makanannya. Oke. Nah, kan ada teksnya seperti ini, contohnya ya kan. Kebakaran hutan terjadi karena oknum-oknum jahat yang tidak bertanggung jawab. Baru di sini titiknya, nampak ya? Oke, akibat dari kelakuan oknum-oknum tersebut, hutan akan gundul dan hewan di sana kehilangan makanannya. Nah, kalau kayak gini, intinya yang dibahas di mana? Coba. Adanya di kalimat satu, ya kan? Berarti kalimat utamanya yang mana nih? Dari kata kebakaran hutan sampai si bertanggung jawab. Inilah yang disebut sebagai kalimat utama. Kak, kalimat utama sama dengan gagasan utama? Beda. Ya, gagasan utama samanya dengan ide pokok. Ya, kalau dia bilang gagasan utama, berarti itu artinya ide pokok atau inti masalah. Berarti sama tuh, sama ide pokok, sama si gagasan utama. Terus Kak, kalau ide pokoknya itu di mana Kak? Nah, itu sebenarnya gini, kan cara menentukan sebuah ide pokok, kalian harus tentukan kalimat utama, ya kan? Setelah ketemu kalimat utamanya, kalian tinggal cocokin nih, mana maknanya yang paling mirip dengan si kalimat pertama, itu dia. Atau kalimat utamanya yang paling mirip maknanya. Kenapa Kak bilang gitu? Karena dia menggunakan bahasa penulis. Itu yang membuat kita susah ya untuk menentukan mana ide pokoknya. Kadang kita mau bandel ya kan, kita gabungkan yang pertama dengan yang kedua. Udah pasti salah ya. Jadi kalian harus misalnya Kak buat kan tidak bertanggung jawab. Oke. Kita buat di sini misalnya kebakaran hutan jadinya karena orang yang jahat itu juga bisa ya. Oke. Kita buat kebakaran hutan karena oknum jahat. Oke. Nah, seperti ini. Ini juga bisa jadi ide pokok ya. Ini bisa jadi ide pokoknya. Diambil dia lebih kecil lagi seperti itu ya. Jadi ide pokok itu sebenarnya pakai bahasa penulisnya aja. Yang intinya adalah maknanya tetap sama dengan kalimat pertama. Kak, apakah ide pokok itu selalu di awal? Tidak. Ya, tapi kebanyakan yang muncul itu di awal. Itu dia. Ya, kebanyakan di awal. Oke. Nah, materinya kakak rasa cuma gini doang dia ya. Karena kalau dari sini tujuan paragraf itu nggak penting ya untuk apa tuh. Nah syarat paragraf juga seperti itu ya. Deduktif, induktif, campuran. Nah kita langsung aja masuk ke soalnya. Oke, kita masuk pembahasan soal ya. Karena materinya cuma ini. Sangat sedikit. Oke. Punya bukunya ya. Pastikan kalian kalau mau belajar punya buku. Oke. Nah, kalau di soal-soal di sini kita lihat banyak itu penentuannya dari si cara penyusunan paragraf ya. Misalnya belahlah kalimat paragraf tersebut menjadi dua paragraf seperti itu. Nah, ini caranya yang pertama adalah cari gagasan utama. Oke, baru hubungkan dengan gagasan utama yang telah dipilih. Oke. Nah, yang ketiga, pisahkan yang menjadi topik baru. Oke. Atau gagasan baru. Dari mana Kak bisa tahunya gagasan baru ini? Dia sudah tidak lagi membahas hal yang sama dengan si gagasan utama yang kalian tentukan yang pertama tadi. Oke. Nah, coba nih.
Kita tes di nomor 1. Oke. Di nomor 1 yang ditanya adalah, ya kita buat dulu gini biar nampak pembatasnya. Pembahasan soal. Oke. Nomor 1. Oke. Nomor 1, apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi 2 paragraf. Oke, berarti di sini penyusunan paragraf ya. Penyusunan. Oke. Paragraf. Kita cek. Nah, kalian bisa menggunakan secara cepatnya, itu bisa lihat secara opsi ya, secara opsinya. Nah, yang paling muncul banyak itu adalah kalimat pertama. Oke, kita buat dulu kalimat 1. Oke, kita baca tapi ya. Pada September lalu, viral kisah seorang wanita bernama Jillian yang membagikan ceritanya di sosial media. Nah, berarti tentang si Jillian ya. Oke, coba kita cek nih di kalimat kedua. Apakah dia masih membahas tentang Jillian? Masih ya, kata kuncinya ada si Jillian dan cerita dia ya. Oke, nah pasalnya pernikahan Jillian dengan sang suami yang baru berumur 24 jam kandas. Kasihan ya. Oke, tapi masih nyambung? Nyambung, berarti 2 tulis. Oke, 2 aman. Oke, kita cek yang ketiga. Sang ibu mertua memberikan ultimatum kepada suami Jillian. Berarti masih membahas tentang kisah Jillian. Berarti 3 masih nyambung. Oke, kalau yang keempat, kita lihat di situ sang ibu yang keempat tuh Jillian sempat cekcok dan mendapat tamparan dari ibu mertuanya. Wow, kejam ya kan? Nah, ini 4. Nyambung ya, mesti nyambung, mesti bagian cerita nih ya. Menyedihkannya lagi. Nah, menyedihkan lagi sama nih. Gak usah kita baca sampai habis. Ya kan? Mesti cerita tentang Jillian. 1, 2, 3, 4, 5 masih sama ya. Oke, keenam, kisah Jillian hanya menjadi sebagian kecil yang terekspos dari kasus emosional incest atau incest emosional. Nah, inilah penutupnya berarti ya. Oke, kenapa? Karena nomor 7 udah bahas tentang si incest emosionalnya. Berarti putusnya di 6, lanjut di 7 dan lain sebagainya. Mana yang putusnya di 6? Itu dodol. Berarti sambungannya 7, 8, 9 sama 10. Berarti jawabannya adalah dodol. Iso ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ini di nomor 2. Oke. Sini aja ya. Oke. Nah, nomor 2. Nomor 2, gagasan utama kalimat 1 diungkapkan melalui kalimat. Oke. Yang dicari adalah gagasan utama. Oke. Kita cek gimana cara cari gagasan utama, baca kalimat 1, kalimat 2 sama kalimat terakhir. Oke, mari kita cek kalimat 1. Peran anak penengah dapat memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan anak tengah. Nah, kalimat kedua, mereka mungkin merasa tertekan atau terbebani oleh peran ini. Berarti perannya itu peran anak penengah. Berarti adanya di kalimat 1. Nah, berarti cari dia yang paling mendekatin. Itu udah pasti yang C, yang paling simple ya. Bisa kalian pilihnya ya. Dan dia tidak mengubah makna. Ya, peran anak penengah memiliki dampak. Kalau kalian pilih itu yang A, jatuhnya itu kalimat utama. Karena yang diminta adalah cuman gagasan utama, maka jawabannya yang C, itu dia. Oke. Nah, kita cek lagi di nomor 3. Oke. Nomor 3. Kalimat pasif yang tepat untuk mengisi bagian rumpang. Kalau pertama dia minta pasif. Kalau kedua dia bilang bagian rumpang. Rumpang itu artinya bagian kosong ya. Bagian kosong. Oke. Coba kita cek. Berdasarkan apa? Predikat. Oke. Kalau yang A, predikatnya siapa? Diperkuat. Oke, ketidakseimbangan kekuasaan antara pasangan diperkuat oleh norma-norma budaya yang superioritas gender tertentu dapat terjadinya
situasi KDRT. Udah pasti A itu benar semua. Kalau yang B salah di mana? Ada kata memperkuat ya. Kalau yang C diperkuatnya benar, tapi yang salah itu di kata menjadikan, aktif dia tiba-tiba dan gak nyambung ya kan. Kalau yang dodol memperkuat ya, ada pasti memperkuat sama menjadikan. Kalau yang entok dijadikan. Sama Kak pasifnya tuh Kak, pasif entok sama yang A. Nah, tapi lebih secara makna lebih cocok kata terjadinya situasi KDRT. Maka jawabannya yang A ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi di nomor 4. Oke, nomor 4, gagasan pada paragraf akan menjadi lebih mudah dipahami. Oke, berarti menyusun paragraf. Menyusun paragraf. Oke. Kita lihat dari gagasan utamanya dulu ya. Gagasan utamanya di mana? Kalimat pertama atau kalimat kedua? Oke. Nah, di sini dibahas di kalimat 1, harapannya, kesuksesan mereka. Nah, kok tiba-tiba harapan, ya kan? Berarti bukan di kalimat 1. Coba baca kalimat kedua. Ya, implementasi growth mindset seharusnya dapat menjadi salah satu acuan kesuksesan seseorang. Nah, itu lebih cocok menjadi gagasan utama. Oke, 2 itu yang awalnya itu cuma ada di B atau C. Berarti antara itu 2 pilihannya. Kita cek. Tinggal ketemu kata kuncinya, 23 atau 21. Oke, coba kita cek. 23. Baca dulu tadi ya, implementasi growth mindset seharusnya dapat menjadi salah satu acuan kesuksesan seseorang. Bahwa tidak ada yang pintar di sekolah atau tidak berarti nggak nyambung ya. Coba cek, nyambung nih, bahwa tidak pintar di sekolah tidak selalu berarti tidak akan sukses di masyarakat. Coba ya, ke 1 coba. Kalau 1 dia buat harapannya. Harapannya, kesuksesan mereka di sekolah tidak berakhir menjadi sebatas cerita masa lampau. Lebih nggak nyambung 1 ya. Lebih cocok berarti 23. Jawabannya berarti yang B. 23 baru masuk 4 ya. Bahwa tidak ada, ya pas, bahwa tidak ada bahwa tidak pintar di sekolah tidak selalu berarti tidak akan sukses di masyarakat atau di dunia kerja nanti. Begitu juga sebaliknya. Baru masuk ke 4. Di samping itu, individu perlu sadar bahwa inteligensi, nah ini baru pas ya. 5. Dengan begitu, para pelajar, nah iya. Berarti jawabannya itu yang B. 2, 3, 4, 5, 6, dan 1. Dan langsung ketemu kata kuncinya di 3. Oke, kita lanjut lagi di nomor 5. Nomor 5 di sini dia bilang, dari bacaan tersebut, kalimat yang berpola dasar sama dengan pola dasar kalimat. Nyari kalimat sepola ya. Oke. Kalimat sepola. Kalimat sepola. Oke. Nah, subjeknya siapa? Subjeknya si warga. Oke. Predikatnya si membersihkan. Oke. Terus sampah itu apa? Objek ya. Kenapa dia objek? Karena membersihkan bisa diganti jadi dibersihkan. Oke, berarti objeknya itu si sampah yang mengotori sungai. Oke. Berarti yang kita cari adalah pola kalimatnya S, P, dan U. Oke, kita cek kalimat 1. Subjeknya siapa nih? Si mayoritas masyarakat Indonesia. Oke. Mayoritas. Tandanya dari kata mayoritas aja ya. Sampai si Indonesia. Oke. Predikatnya masih menganut ya. Masih menganut. Masih menganut. Oke. Ada objek? Ada ya. Menganut bisa diganti jadi dianut. Berarti budaya patriarki itu objek. Oke. Budaya sampai si kuat. Oke, berarti sama ya. SPO, SP, SPO. Berarti jawabannya ada di kalimat yang nomor 1. Ayam. Oke. Kita lanjut lagi di nomor 6. Oke, 6. 6 frasa.
dalam bacaan untuk meningkatkan literasi digital. Kita perlu terus pengikutan. Pengikutan nggak cocok pengikutan ya. Coba kita ubah berarti nih biar efektif. Frasa dalam bacaan untuk meningkatkan literasi digital, kita perlu terus mengikuti ya. Mengikuti harusnya, bukan pengikutan. Mengikuti. Mengikuti, terus mengikuti perkembangan teknologi, baru mengembangkan kemampuan kritis dalam mengevaluasi informasi. Memahami, bukan pemahaman ya. Memahami. Nah, memahami etika digital dan hak privasi serta melakukan partisipasi, harusnya aktif ya dia ya, melakukan partisipasi. Oke, melakukan partisipasi. Oke, berarti clue-nya ada 3 ini. Yang mana kira-kira jawabannya? Yang A. Oke, nomor 7. Oke, di nomor 7. Coba kita cek nomor 7 yang diminta apa nih? Oke, tujuan penulisan kalimat 2. Oke, tujuan penulisan. Nah, ini biasanya sama dia dengan pertanyaan hubungan kalimat atau hubungan paragraf. Oke. Nah, coba kita cek kalimat 2. Menjelaskan informasi pada kalimat sebelumnya. Oke, coba kita cek dari kalimat 1 nih, harus dibaca ya. Tidak mudah untuk dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan kejujuran dan apa yang menjadi indikator dari kejujuran. Suud dan Majid menjelaskan bahwa secara umum kejujuran adalah keselarasan. Nah, karena di situ ada kata menjelaskan, sudah pasti dia menjelaskan informasi pada kalimat sebelumnya. Berarti jawabannya yang A, karena terdapat kata menjelaskan. Oke, langsung aja dia ya. Nomor 8. Oke, nomor 8, fakta dalam bacaan tersebut terdapat pada, tahu cari fakta. Oke, ada yang mau nanya tadi? Nggak ada ya? Oke, nah kalimat fakta. Fakta itu sudah terjadi ya, atau sifatnya itu ada datanya. Coba kita cek kalimat 1. Film Central Intelligence 2016 yang diperankan oleh Dwayne Rock dan Kevin merupakan contoh konkret. Contoh nyata berarti. Udah pasti itu fakta ya. Yang A itu udah pasti fakta. Kalimat 1. Oke. Karena ada kata konkret. Oke, terus yang 6. 6 dia buat sampai sekarang. Udah ada kata sampai sekarang. Berarti sudah terjadi. 1-6 berarti. Sampai sekarang. Oke, berarti jawabannya 1 dan 6. A, yang. Oke, kita lanjut lagi di nomor 9. Oke, 9 ini manakah pernyataan yang menampilkan situasi? Oke, situasi yang sama ya. Dia nyari situasi yang sama. Yang sama. Nah, kalau kayak gini kita harus baca ya. Nggak mungkin nggak baca ini. Coba kalimat 1. Di dalam buku Emotional Intelligence, David berargumen bahwa emosional quotient atau emotional intelligence lebih penting daripada intelijen quotient. Susah kan ngomongnya kan? Dalam menentukan tingkat kesuksesan seseorang. Untuk mencapai EQ yang baik, individu memiliki self-awareness, manajemen, sosial, dan lain sebagainya. Oke, selain relationship yang mencakup aspek seperti kerjasama, influence, dimensi-dimensi masih jarang ditemukan di kurikulum sekolah, terutama di Indonesia. Serupa dengan tulisan Goldman dalam penelitiannya tentang positive education mengatakan sistem pendidikan tradisional hanya berfokus pada mempersiapkan para siswa agar menjadi produktif, sukses di bidang akademik. Oke, selain sistem pendidikan yang sudah dijalankan selama ini seringkali tidak membekali
siswa dengan ilmu untuk menjalani kehidupan yang sehat. Oke, coba kita cek kalimat terakhir ya. Siswa memiliki kecenderungan untuk menyontek dan melakukan kecurangan guna meraih nilai yang tinggi tanpa memahami apa yang harus dipelajari. Oke. Nah, kalau yang A nih, siswa lebih menyukai ekstrakurikuler dibandingkan mata pelajaran lainnya. Tidak ada dikatakan. Kalau yang B, siswa memiliki kecenderungan untuk menyontek atau melakukan kecenderungan guna meraih nilai yang tinggi tanpa memahami apa yang harusnya dipelajari. Nah, inilah lebih cocok ya. Oke, jawabannya yang B. Oke, sama dia kondisinya ya. Orang itu nggak penting ya kan? Tak kalian pun sama nggak? Nggak ya, jangan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 10. Oke, nomor 10. Kalimat 2 dan 3 dalam bacaan tersebut mengandung hubungan. Oke, hubungan kalimat berarti ya di sini ya. Oke. Hubungan kalimat. Oke. Kalau hubungan kalimat ini kata kuncinya di mana berarti? Di konjungsi. Oke, coba kita cek 2 dan 3. Langsung aja ya kan. 3 di situ ada kata namun. Kata namun ini untuk apa? Untuk pertentangan. Oke, berarti jawabannya itu yang C. Oke, lanjut lagi. Nomor 11. Oke, 11 kalimat pasif. Nah, cek opsi aja ya kalau kayak gini ya. Oke, coba yang A. Disimpulkan pasif. Oke, udah pasti yang kata disimpulkan ya. Disimpulkan. D-nya pasif. Coba apa lagi yang menjadi pembeda di situ? Dibekali. Dibekali udah pas semua pakai dibekali. Oh, enggak semua ya. Dibekali. Berarti kita catat nih, dibekali. Terus dengan ilmu yang dapat, nggak mungkin dibantu mereka ya, pasti membantu mereka untuk menavigasi kehidupan. Dah, berarti jawabannya A. Ya, oke. Kita lanjut lagi nomor 12. Oke, 12. Gagasan pada paragraf tersebut akan mudah dipahami. Berarti susunan paragraf. Oke. Coba kita cek, cari kalimat utama, cari ide pokoknya. Nah, banyak tuh di opsi kalimat 1. Coba, apakah memang iya? Coba kita cek ya. Pelajar dengan pola pikir ini akan cenderung tahan banting dan tidak cepat puas ketika menimba ilmu. Nah, ada kata ini, berarti harusnya ada kalimat sebelumnya. Oke, maka kita harus baca di 5 ataupun 2. Coba kedua ya. Bagi mereka yang nilainya buruk, gagal masuk ke dalam organisasi yang diinginkan, atau kalah dalam suatu perlombaan, nah, ini udah pasti penjelas namanya ya. Berarti bukan dia ide pokoknya. Berarti terakhir lah ini kalimat 5. Growth mindset adalah pola pikir atau keyakinan seseorang bahwa kemampuan dasarnya dapat diasah melalui dedikasi dan kerja keras. Kepintaran maupun bakat alami bukanlah aspek utama dalam mencapai kesuksesan. Sudah pasti dia diawali dengan 5. Cuma satu kan yang diawali dengan 5 kan? 5, 1, 2, 3, dan 4. Berarti jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi di nomor 13. Oke. Nanti kalian catat ya kalau ada yang bingung lagi ya. Oke. Nah, kita lanjut di nomor 13. Mana nih soalnya? Nah, mana nih? Ntar ya. Dari bacaan tersebut, kalimat yang berpola dasar sama dengan pola kalimat berpola dasar dengan pola kalimat kebanyakan orang. Oh, berarti kalimatnya kebanyakan orang mengabaikan peran penting. Oke, kebanyakan orang. Berarti ini sepola ya. Yang ditanya ya, sepola. Oke, subjeknya siapa? Kebanyakan orang, ya kan? Predikatnya mengabaikan. Oke, mengabaikan. Peran penting apa? Objek. Oke. Penting. Bla bla bla. Ada keterangan? Ada. Di mana? Kata dalam. Oke, berarti kita cari di sini SPOK. Cari kalimat 1. Kalimat 1 subjeknya siapa itu? Si perspektif sampai ini, ya kan? Pak boleh lagi di sini yang A. Yang A kalimat 1.
K1 aja ya. K1 tuh S, ya kan? Adalah itu jadi predikat. SP, pel, nggak ada keterangannya juga. Udah pasti salah. Kalau yang B, kalimat 2, K2. Oke. Kalimat kedua di situ sih setiap ya, setiap integrasi ini. Ini si subjeknya mana nih? Setiap integrasi ini memiliki fokus, memiliki. Oke, pas. Nah, berarti S integrasi ini memiliki itu predikat, fokus yang beragam dan sangat spesifik. Nah, itu sampai habis tuh ya. Sampai sangat melekat pada. Nah, itu lanjut tuh. Yang sangat melekat. Oh, habisnya di sangat melekat. Keterangan pertamanya di kata pada. Oke, pada kultur yang dianut. Nah, di lingkungan masing-masing keterangan lagi. SP, KK, salah. Kalau yang C, coba. C kalimat di 3. K3. K3 ini si teori ini, subjek. Oke, menekankan itu predikat, kesuksesan. Itu objek. Dalam bidang akademik keterangan. Dapat sila jawabannya yang C. Oke, jawabannya yang C. Oke, nomor 14. Oke, 14 pesan tersirat dari paragraf tersebut adalah, coba kita lihat ya. Oke. Pesan yang disampaikan. Nah, coba baca kalimat 1, kalimat 2 dan kalimat terakhir. Ini bisa lah baca kalimat 1, kalimat 2 sama kalimat terakhir. Kalimat pertama, implementasi growth mindset seharusnya dapat menjadi salah satu acuan kesuksesan seseorang. Baru yang kedua, bahwa tidak pintar di sekolah tidak selalu berarti tidak akan sukses di masyarakat. Oke, di kalimat terakhir, harapannya kesuksesan mereka di sekolah tidak berakhir menjadi sebatas cerita masa lampau. Berarti di sini ada suatu harapan ya. Harapan berarti kita harus mengajarkan growth mindset. Udah pas lah jawabannya ya. E. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nomor 15. Oke, 15. Coba. Sikap penulis mendominasi pada bacaan. Nah, kalau kita ini wajib baca teksnya ya. Kalimat 1, kalimat 2 ini bisa nih. Atau ini bisa jadi kategori jenis teksnya ya. Oke. Semua perspektif psikologi di atas berhasil menjelaskan mengapa jadi pintar tidak selalu berakhir sukses di kehidupan nyata. Nah, ini pendapat ya, satu kalimat pendapat nih. Terus di kalimat kedua, masing-masing memiliki kelebihan untuk mengembangkan kualitas pendidikan dan menghasilkan individu yang lebih berkualitas pula. Ini pun sama pendapat ya. Coba para pelajar memiliki daya juang yang tinggi, yaitu memiliki growth mindset guna mencapai kesuksesan. Tidak hanya di sekolah tetapi juga masyarakat. Sebaiknya kombinasikanlah kelima aspek psikologi di atas agar mencapai hasil yang optimal. Pertajamlah, ini ajakan ya. Sebaiknya, coba ya saya tulis di sini ya. Sebaiknya, ini termasuk ajakan ya. Ajakan. Terus pertajamlah, itu juga kata-kata yang mengajak ya. Pertajamlah. Ini pun juga dengan pengalaman. Nah, upaya ini memerlukan sinergi antara kebijakan, pembuatan. Nah, para pelajar itu sendiri. Nah, ini rata-rata mengajak, berarti jatuhnya persuasif. Ya. Oke, jawabannya yang E. Kalau kritis itu dia ada data biasanya. Pakai data dia. Oke. Nah, kalau nomor 17 nomor 16. Oke. 16 tujuan penulisan kalimat 5. Oke. Tujuan penulisan. Oke, kita cek kalimat 5. Generasi Z saat ini cenderung mengintegrasikan kepercayaan religius mereka dengan nilai-nilai sekular, menekankan pengalaman pribadi dan pencarian makna hidup di luar kerangka esensi religiusitas. Oke, itu sendiri. Oke, kita kalau gini wajib baca kalimat sebelumnya ya, karena di sini opsinya itu membuat mempertentangkan, menambahkan, melemahkan, menjelaskan, dan membuktikan. Oke, nah kalau di kalimat 4, hal ini berdampak dari globalisasi.
kemajuan teknologi, dan peningkatan pendidikan yang mendorong pemikiran kritis sehingga tidak tertutup kemungkinan membuat seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau ajaran moral dan etika yang sering digolongkan sebagai pendosa. Nah, generasi Z saat ini cenderung mengintegrasikan kepercayaan religius. Berarti dia membuktikan, ngasih pembuktian ya. Berarti ini jatuhnya entok ya. Oke. Nah, dari generasi Z lah terdapat buktinya. Oke. Nah, kita lanjut lagi di nomor 17. Oke. Fakta. Kita cek. Kalimat fakta. Nah, coba kalimat satu fakta atau bukan? Kehidupan individu, khususnya generasi Z, pasti tidak bisa lepas dengan media sosial saat ini. Ada datanya, ada kata saat ini. Udah pasti dia fakta. Oke. Nah, berarti jawabannya A. Dan itu terjadi ya, real. Kalian nggak bisa lepas dari si gadget. Dan saya juga, oke? Nomor 18. Nomor 18. Coba kita cek. Ini sama susunan ya. Oke. Susunan. Kita cek kalimat satu biasanya aman ya. 1, 2, 3, 4. Tapi kewajib kita baca. Kalau nggak, kita nggak tahu nih. Ini teksnya tentang apa. Kita cek dulu kalimat satu. Fenomena akhir-akhir ini yang terjadi pada generasi Z dalam bermedia sosial, khususnya Instagram, adalah second account. Oke, tandanya tadi ya 1, 2. Teknologi gadget yang dulu mempunyai kegunaan untuk memudahkan seseorang untuk berkomunikasi jarak jauh. Masih nyambung ya? Oke, 2 aman. Coba. Aktivitas yang banyak dilakukan di dunia maya. Udah pasti tadi sih gadget tadi ya. Berarti nyambung 3. Coba keempat, komunikasi konvensional yang dikenal dengan face-to-face berkembang menjadi komunikasi computer mediated communication. Oke, ini pun nyambung. Oke, kita sambungkan keempat. Udah kelima coba, apakah masih sama pembahasannya? Kalimat kelima, individu menggunakan second account memiliki maksud positif. Udah beda ya. Berarti putus di 5. Berarti 5, 6, 7, 8, dan 9. Jawabannya yang bola. Oke, lanjut lagi. Nomor 19. Oke, gagasan dalam kalimat satu dapat diungkapkan melalui... Oke, coba kita cek. Ini kayaknya secara maknanya aja ya. Kita cek secara opsi karena mirip-mirip semuanya. Mai menyatakan psikologi eksistensial adalah bidang yang dipelajari. Yang dipelajari, mempelajari ya, bukan dipelajari. Berarti opsi A itu udah pasti salah. Yang B coba. Mai menyatakan bahwa psikologi esensial adalah bidang yang mempelajari upaya untuk dipahami. Untuk memahami ya, untuk memahami, bukan untuk dipahami. Terus kita lanjut lagi yang C, berarti A, B tadi udah nggak masuk ya. Yang C, Mai menyatakan bahwa psikologi esensial ini adalah bidang yang mempelajari upaya untuk memahami perilaku manusia dengan diatasi perbedaan. Salah ya, harusnya mengatasi perbedaan. Berarti yang dodol nih ya, yang paling dekat ya. Jawabannya D. Kalau yang entok salahnya di mana tuh? Mengatasi, mempelajari, menyatakan, subjek, pendekatan terhadap, sama ya, mengatasi perbedaan. Menurut Mai, menyatakan, oh ada komanya ya, nggak ada si subjeknya jadinya ya. Lalu dia langsung pola kalimatnya itu kalau yang E, keterangan, predikat, objek. Tapi kalau yang dodol dia jelas, ada keterangan menurut Mai. Psikologi esensial itu jadinya subjek, adalahnya jadi predikat. Berarti pas jawabannya dodol. Oke, terakhir nih, nomor 20. Oke, 20. Manakah pernyataan yang menampilkan situasi serupa dengan bacaan? Oke, kita lihat nih. Baca tadi kalimat 1, kalimat 2, sama kalimat terakhir. Oke, kita baca. Individu menggunakan second account memiliki maksud positif maupun negatif. Maksud positif yang dirasakan adalah menjaga privasi yang dimiliki
sekaligus membuat individu lebih leluasa untuk memberikan kesan dan membangun keakraban dengan anonimnya. Oke, baru coba kita cek nih. Di kalimat terakhir, itu ada komunikasi yang dilakukan lebih intim di second account karena akun tersebut dikunci dan pengikutnya hanya orang terdekat saja. Kalau yang A, saya dan teman saya memiliki derajat yang berbeda berdasarkan lapisan masyarakat. Loh, kok gitu? Beda ya? Nah, kalau yang B, suami istri itu nggak ada kaitan sama suami istri ya kan? Yang punya second account itu bukan cuma suami istri ya. Oke, kalau yang C, saya tidak pilih kasih. Udah pasti pilih kasih karena second account itu untuk orang-orang tertentu. Kalau yang dodol, generasi milenial memiliki tingkat keterbukaan yang berbeda-beda. Iya, itu dia ya. Karena dia memilih kawannya sendiri ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, selesai. Ada yang mau ditanya adikku? Kak, yang nomor 19 gimana tadi? Aku masih bingung. 19. Mana tadi? Kita buka lagi kitab kita nih ya. Oke. Nomor 19. 19 tadi kan dia bilang gagasan dalam kalimat satu dapat diungkapin melalui kalimat. Nah, dari kalimat-kalimat opsi yang dipilihnya ini sebenarnya ini jatuhnya memilih bagian yang cocok nih pemahamannya, itu dia. Makna katanya yang sama dengan yang di atas, itu dia ya. Jadi jatuhnya coba kalian baca di kalimat satu. Itu kan kalimatnya agak-agak kurang efektif ya. Nah, kenapa? Karena nggak jelas secara gagasannya. Bisa sih jelas-jelas aja, tapi dia nyari yang maknanya semirip lah dengan kalimat satu. Kan tuh mirip tuh kalimat satu sama di opsi ya. Cuman kita buat lah ini secara gagasannya pas, secara maknanya juga pas. Kalau yang akan gagalnya itu pemahamannya itu ada di kata si mana tadi memahami. Menyatakan itu udah pas maknanya. Dipelajari, harusnya mempelajari, ya kan? Terus kalau misalnya yang B itu salahnya di mana? Di kata dipahami, harusnya memahami secara maknanya. Kalau yang C ini itu salahnya di menyatakan psikologi. Eksistensial adalah bidang yang mempelajari upaya untuk memahami manusia. Memahami perilaku manusia dengan diatasi. Nah, diatasi ya harusnya mengatasi ya kan. Kalau yang dodol, nah ini keterangannya pas. Apa bedanya yang dodol sama yang entok? Kalau yang entok dia nggak ada subjeknya. Cobalah tentukan subjeknya. Jadi nggak jelas dia secara maknanya atau tidak ini efektif ya. Oke, kalau yang dodol itu kan jadi pas subjeknya ada si psikologi, eksistensial. Predikatnya adalah. Terus secara maknanya juga dia sama dengan kalimat satu. Itu dia. Oke. Gimana si Rafindra? Kalau si Rafki nomor 18 kalimat 6 nggak nyambung dengan kalimat 5, Kak. Coba 18 tadi sih kalimat 5 gimana, Dek? Hah? Kalimat 6? Kalimat 6 nggak nyambung dengan kalimat. Oh, apakah kalimat 6 tidak sama, tidak serelevan dengan si kalimat kelima? Coba kita lihat ya. 5 dan 6. Nggak nyambung dengan kalimat. Kalimat 6 nggak nyambung dengan kalimat 5, Kak. Nyambung lah. Tadi kan putusnya 1, 2, 3, 4, Dik. Coba, mana tadi? Si nomor, berapa tadi? Nomor 18. 18. Nah kan gini dia, satu. Yang pertama kan dia disuruh pecah kan. 1, 2, 3, 4. Bisa ya kan. 5 sama 6 baru. Itu dia. 5, 6, 1 ide pokok lagi. Kenapa bukanya itu di 5? Mana tadi? Si 1, 2, 3, 4. Coba ya. 1, 2, 3. Komunikasi konvensional dikenal face to face itu nyambung. Kelima, individu menggunakan second account memiliki maksud positif. Nah, ini dia alasannya. Kenapa? Karena dia udah bahas tentang menggunakan second account memiliki maksud positif maupun negatif. Jadi udah bahas dampaknya. Nah gimana tuh? Salah pilih opsi, maaf Kak. Ya, Kakak maafkan. Nah, ini yang manusia kan bukan nabi ya kan? Oke. Nah, pas berarti kan B. Oke. Pasnya, Dek? Pas. Bedanya menjelaskan dengan
mengelaborasi, kok aku lupa ya ngomongnya, mengkolaborasikan ya. Nah, kalau kolaborasi itu berarti menggabungkan. Kalau menjelaskan berarti dia memberitahu, itu dia, ngasih info, itu dia menjelaskan, ngasih tahu bahwasanya misalnya menjelaskan tentang manfaat misalnya. Nah, itu kan menjelaskan ya, misalnya si A. Nah, si A ini sakit karena, nah itu pasti menjelaskan, ya kan? Nah, tapi kalau mengkolaborasikan berarti menggabungkan, misalnya berdasarkan pendapat di atas dengan pendapat yang ini, nah itu mengkolaborasikan. Kalau penambahan, biasanya selain itu, nah itu udah pasti dia menambahkan. Itu bisa soal-soal hubungan antara kalimat atau paragraf. Begitu. Oke, boleh lah ya kan? Masa nggak boleh? Kak, boleh dijelaskan ulang yang nomor 15. Ugly man. Kok nggak pede gitu ya? Ugly man. Oke. 15. Sikap penulis yang sangat mendominasi. Nah, sikap penulis itu kan penulis ini kan ada caranya ya bernulis ini ya. Ada orang yang nulisnya itu secara kritis. Kritis itu bisa dilihat bukan krisis ya. Krisis itu arah-arah ke meninggal ya kan. Kalau kritis ini artinya dia ada data-datanya seperti itu. Misalnya berdasarkan berdasarkan data ini tahun 2000 sekian itu kritis, netral. Netral ini tergantung konteks teksnya. Misalnya ada pendapat tentang bilang Jokowi lebih baik daripada presiden sebelumnya seperti itu. Itu sikapnya netral. Misalnya penulis berpendapat Prabowo bla bla bla. Sementara ini. Nah, itu namanya netral, analitis. Ini udah pasti masuk ke bagian skripsi ya. Responsif berarti dia ngasih pendapat. Nah, menurut penulis bla 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 bla, itu udah pasti responsif. Tapi kalau dia persuasif, dia itu bersifat ajakan. Sebenarnya dari teksnya sih agak memang kurang bisa ini ya, dilihat dari sikap penulisnya ya. Tapi jenis teks itu biasanya masuk ke sikap penulis juga. Itu dia. Dia sifatnya itu gimana nih? Dia sifatnya mengajak kah seperti itu? Kan biasanya pilihannya apa aja jenis teks? Ada persuasif, ada argumen. Argumen itu masuk ke kritis, analisis, ya kan? Nah, baru masuk ke si netral. Netral itu bisa sih nggak bisa ya, masuknya ke deskripsi bisa tuh netral. Nah, terus responsif. Intinya dia itu tergantung jadinya persuasif itu kan artinya mengajak. Itu dia, mengajak. Nah, dari kata yang dua tadi ini, mana tadi? Di nomor 15. Mana tadi 15 atau 12? 15. Nah, ini ada kata sebaiknya. Ini sebuah ajakan ya, sebaiknya. Terus ada kata upaya ini, ada upaya ini. Ada tadi sih pertajamlah. Nah, berarti kan ini ajakan. Oke. Nah, dari situlah bahwasannya kita bisa tahu sikap penulis ini dominasinya tentang si persuasif ajakan. Yang lainnya kan dia menjelaskan, cuman nggak ada di opsi dia menjelaskan, ya kan? Ada rupanya dia menerangkan, nggak ada kan? Itu dia ugly man ya. Handsome man. Oke, muncullah handsome man setelah ini. Oke, ada adik-adikku? Nggak ada. Pas. Emang agak susah sih untuk menentukan sikap penulis ini. Tapi dia, kalau saya rasa kalian wajib baca ya, baca satu teksnya itu. Dan itu biasanya nggak panjang sih. Paling dia satu paragraf kayak gini lah. Dan intinya kalau di TBK itu nggak boleh baca dua kali. Kalau bisa sekali langsung paham kalau bisa ya. Oke, makanya sering-sering ikro. Apa arti ikro? Baca. Oke, nah ada lagi. Oke, jadi sampai sini aja. Kalau nggak ada yang mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.